Sementara wayang dari mulai awal pagelaran, permainan, itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh dalang. Dari mulai gerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat dilimpahkan kesehatan, senantiasa dalam keadaan bahagia. Semoga dengan nikmat yang besar ini, terutama kesehatan, kita bisa mengikuti alur daripada skrip kehidupan yang telah ditulis oleh Sang Maha Penulis daripada perjalanan hidup kita ini. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik yang dilontarkan kepada kami ketika kami berkumpul dengan sahabat-sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada kami, "Ceng, kenapa wayang ketika dijalankan, digerakkan oleh sang dalang tidak pernah menolak, tidak pernah memberikan usulan, bahkan tidak pernah memerintah? Sementara manusia ini adalah banyak memerintah dan mengusulkan, bahkan memohon kepada Tuhannya." Pertanyaan ini adalah sederhana, namun memerlukan perenungan yang dalam. Sederhana kenapa? Karena hal ini adalah sering terjadi dalam kehidupan, bahkan kita khususnya yang berada di Tatar Sunda, maupun umumnya yang ada di Indonesia, yang mencintai tentang pagelaran wayang, senantiasa menyaksikan bagaimana wayang dilakonkan. Namun sedikit orang yang mau merenungkan tentang lakon yang dilakukan oleh wayang. Pertanyaan tadi adalah, kalau kita renungi dengan secara seksama, ternyata manusia ini adalah banyak memerintah kepada Tuhan, mengatur, mengusulkan, dan lain sebagainya. Sementara wayang dari mulai awal pagelaran, permainan, itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh dalang. Dari mulai gerak, dari mulai bicara, dan dari mulai berbuat hal apapun sesuai dengan skenario, sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh dalang. Bahkan ketika wayang terakhir selesai pagelarannya dimasukkan ke dalam kotak, dan wayang tidak pernah satu kata pun, jangankan satu kata, satu huruf pun mengusulkan, memohon, terlebih memerintah kepada dalang. Namun manusia dari mulai awal diciptakan, terutama mulai lahir, dan paling pastinya adalah setelah berusia balik, manusia sering memerintah kepada Tuhan. Loh, kenapa memerintah? Bukankah kita sering berdoa kepada Allah? Misalkan, "Ya Allah, turunkanlah rezeki. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya." Apakah itu bukan perintah kepada Tuhan? Sementara hidup kita ini telah ada skripnya, dan sang sutradara sedang memainkan peran menggerakkan hidup kita ini dari mulai gerak, dari mulai berjalan, bicara, dan lain sebagainya. Namun dalam perjalanan hidup ini, justru kita banyak memerintah, bahkan sebagian dari perilaku kita ini juga menyalahkan terhadap Tuhan. Sementara wayang tidak ada. Kenapa hal itu terjadi? Setelah kami amati dan kami rasakan dalam kehidupan, orang berbuat demikian itu adalah karena tidak ada kesadaran bahwa dirinya adalah sedang dimainkan, sedang digerakkan, sedang ditontonkan dalam kehidupan dengan panggung besarnya adalah dunia ini. Kalaulah kita mengikuti alur daripada apa yang telah disiapkan oleh sang pembuat alur kehidupan ini, maka kita betul-betul akan menjadi seorang wayang. Permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengikuti segala gerak-gerik kita ini adalah betul-betul seperti wayang. Pertama adalah, menurut hemat kami, kita hendaklah menyadari bahwa kita ini dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak memiliki. Kita ini hanya diberi hak pakai oleh Sang Maha Pemilik dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Namun sayangnya dalam kehidupan justru kita mengaku-ngaku apa yang kita miliki ini, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan dalam bentuk material pun kita mengaku-ngaku bahwa ini adalah barang, inilah rumah, mobil, dan semua yang pernah kita capai dan pernah miliki, kita akui bahwa ini semuanya adalah milik kita. Sementara wayang tidak pernah mengakuinya. Begitu juga dalam kesadaran tadi itu. Nah, kalau kita menyadari dari mulai poin yang pertama ini, bahwa dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini, bahwa kita tidak memilikinya. Bahkan ada sebuah alat vital yang sangat penting dalam hidup ini, diantaranya gerak daripada jantung. Itu bagaimana kita menghirup udara, dari mulai menarik napas udara, kemudian mengeluarkan lagi. Apakah kita bergerak, dan dari pergerakan dari napas ini, apakah kita yang berbuat? Sementara kalau ketika kita tidur, apakah kita ingat bahwa jantung ini atau paru-paru ini bergerak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah? Justru kita jarang menyadarinya ini. Dengan poin yang pertama ini, kita punya kesadaran bahwa kita ini digerakkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dalam langkah demi langkah kita akan menjalani seperti wayang. Adapun yang kedua, hendaklah kita ingat bahwa dalam hidup ini kita diikat dengan sebuah waktu. Minimal waktu yang berjalan dalam kehidupan ini ada 3 waktu, yaitu adalah waktu masa lalu, apa yang telah kita perbuat, sekalipun sepersekian detik, itu adalah sudah masa lalu. Yang kedua adalah waktu di masa mendatang. Begitu juga dalam sekian per menit setelah kita ke depan adalah masa depan. Sementara masa depan kita tidak mengetahuinya, sementara masa lalu kita telah melaksanakannya. Namun ada waktu yang penting adalah waktu sekarang, yang dalam bahasa Inggris yaitu now. Jadi yang telah berlalu itu adalah past tense, yang masa depan adalah future, sedangkan yang sekarang ini adalah now atau present. Tentu sekarang ini adalah diukurnya kalau kita terikat dengan waktu. Dalam 1 jam ada 60 menit, dalam 1 hari ada 24 jam, dalam 1 minggu ada 7 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita yang tahapan yang kedua perlu menyadari bahwa yang terjadi sekarang aja, now. Nah, dengan kita menyadari yang apa yang kita perbuat yang sekarang ini, maka kita akan memahami dan pada nantinya kita akan berjalan sesuai dengan wayang. Adapun yang ketiga adalah hendaklah kita memulai menghilangkan kepemilikan. Kepemilikan apa? Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus mengakuinya bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah kita tidak memilikinya. Manakala kita ketika ketimpa dengan sakit, bagaimana apa yang terjadi dalam kita? Sering duka cita. Begitu juga ketika kita ditimpa oleh musibah atau malapetaka dan cobaan, juga sering kita berduka cita. Bahkan ketika terakhir dalam kehidupan, ketika nyawa mengeluarkan napas mengeluarkan terakhir, di sekeliling kita juga adalah para menangis. Begitu juga dengan harta-harta yang telah kita capai, yang dirasa bahwa harta yang kita miliki adalah kepunyaan kita. Karena kita menyangka bahwa kita telah bekerja, kita telah berusaha, dan sebagainya, sehingga kita menyangka dan mengakui bahwa yang kita miliki adalah kepunyaan. Nah, dengan ketiga poin ini, kami yakin, dan sesuai dengan perjalanan kami, begitu juga para sahabat lainnya, akan betul-betul bahwa kita akan berjalan seperti wayang. Kenapa demikian? Karena ketiga tahapan itu adalah telah teruji. Sebuah empiris, sebuah metode untuk bagaimana kita menjadi wayang sejati. Tidak lagi kita pernah memohon, tidak pernah lagi kita memerintah kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti dalam perjalanan tauhid, kita betul-betul sesuai dengan kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Risalah, mengatakan fatanazzahtu anitanzi kaifa anitashbih fil ajaz. Bahwa aku menunggalkan Sang Maha Tunggal itu adalah tidak ada harapan apa. Aku beribadah kepada Allah tidak memohon apa. Begitu juga bahwa ketika aku berusaha untuk mengilustrasikan, menggambarkan tentang keberadaan Tuhan, betul-betul tidak memiliki
daya dan upaya. Nah, dengan perkataan yang barusan seperti yang ditulis oleh Syaikhul Akbar Ibnu Arabi, maka betul-betul bahwa kita berjalan adalah nothing tulus. Kita mengakui bahwa kita ini tidak punya daya dan upaya. Semoga dengan share, berbagi dalam video ini, kita betul-betul punya kesadaran yang paripurna bahwa diri kita ini sedang diwayangkan dan dalang sang maha dalangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini bermanfaat bagi para sahabat, terkhusus bagi kami. Dan kami senantiasa berdoakan para sahabat, semoga Allah curahkan sebuah kesadaran yang penuh terhadap di diri sahabat semuanya. Dan terakhir, kami juga senantiasa mendoakan semoga para sahabat senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Sang Maha Dalam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.